Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putriana Nurlaili dengan NPM 2213023031 dari kelas 5B dengan nomor urut presentasi yaitu nomor 28. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 12 fase F dengan KD 3.6 menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali dan alkali tanah, dan periode 3 serta unsur golongan transisi periode 4 dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan materi satu, menganalisis kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur-unsur periode 3. Dua, menganalisis kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur-unsur periode 4. Mata kuliah perancangan pembelajaran kimia dengan dosen pengampu Dr. Nur Fadiawati MSI dan Dr. Bayu Saputra SPD MPD. Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung 2024. Informasi umum A. Identitas modul, nama sekolah SMA Negeri 1 Kota Gajah, tahun ajaran 2024-2025, kelas 12 fase F, dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit, 1 kali pertemuan, dengan materi menganalisis kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. B. Profil pelajar Pancasila. 1. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak beragama. Subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Elemen akhlak kepada alam dengan subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan alam sekitar. Elemen akhlak kepada manusia dengan subelemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. 2. Dimensi bergotong royong, elemen kolaborasi, dan subelemen kerjasama serta komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. 3. Dimensi bernalar kritis, dengan elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dengan subelemen mengajukan pertanyaan, dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Elemen merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dengan subelemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. C. Sarana dan prasarana. 1. Slide proyektor, 2. Gawai, handphone atau laptop, 3. Jaringan internet, 4. LKPD, 5. Buku. D. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. E. Model pembelajaran. Rencana pembelajaran yang disusun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang dalam pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. 2. Kompetensi inti. A. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menyadari adanya keteraturan dalam sifat koligatif larutan, reaksi redoks, keragaman sifat unsur, senyawa makromolekul sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 2. Menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 3. Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
4. Menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta periode 3, serta unsur golongan transisi atau periode 4 dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menalar dan menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, periode 3, serta unsur golongan transisi atau periode 4, dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menunjukkan rasa syukur dengan adanya sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 yang beragam yang menunjukkan adanya keteraturan. 2. Menunjukkan rasa syukur dengan diberikannya pemikiran kreatif sehingga ditemukannya pengetahuan tentang kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 3. Mengamati wacana atau fenomena mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengidentifikasi informasi yang ada pada wacana yang disajikan. 5. Menunjukkan rasa ingin tahu dengan tanggap bertanya berdasarkan wacana yang diberikan. 6. Menunjukkan perilaku kerjasama saat berdiskusi kelompok terkait pengerjaan LKPD mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 7. Menunjukkan perilaku santun dalam mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat orang lain saat berdiskusi. 8. Mengamati data yang disajikan mengenai kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan. 9. Mengidentifikasi kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan. 10. Menjelaskan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan. 11. Menjelaskan faktor penyebab kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan. 12. Menyimpulkan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan. 13. Mengamati data yang disajikan mengenai kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 4 dari kiri ke kanan. 14. Mengidentifikasi kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 4 dari kiri ke kanan. 15. Menjelaskan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 4 dari kiri ke kanan. 16. Menjelaskan faktor penyebab kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 4 dari kiri ke kanan. 17. Menyimpulkan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 4 dari kiri ke kanan. C. Pemahaman bermakna. Menyadari bahwa sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur dalam satu periode menunjukkan kecenderungan tertentu. D. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang serupa? 2. Apa perbedaan sifat fisik dan sifat kimia antara unsur-unsur periode 3 dan periode 4? Kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1, 3 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Deskripsi kegiatan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru mengajukan pertanyaan mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Guru memastikan siswa sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kegiatan inti dengan alokasi waktu 100 menit. Dengan deskripsi kegiatan, guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok. Stimulation, guru memberi stimulasi atau rangsangan dengan meminta peserta didik mengamati wacana yang ada di kehidupan sehari-hari mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Problem statement,
Guru membimbing peserta didik dari wacana yang diberikan untuk memperoleh informasi bahwa ternyata terdapat kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia suatu unsur dalam satu periode, sehingga diharapkan muncul pertanyaan, bagaimana sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dalam satu periode dari kiri ke kanan? Apakah sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan memiliki kecenderungan tertentu? Apa faktor penyebab kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan? Data collection. Guru meminta siswa melengkapi tabel data sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 bersama teman kelompoknya. Data processing. Guru mengarahkan siswa menganalisis kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan jari-jari atom unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan titik leleh unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan titik didih unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan keelektronegatifan unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Guru mengarahkan siswa menganalisis faktor penyebab kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur periode 3 dan periode 4 dari kiri ke kanan. Verification. Guru meminta siswa untuk mencermati data lain terkait kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Generalization. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Guru meminta siswa mengkomunikasikan hasil kerja yang dikerjakan secara bersama-sama di depan kelas. Penutup, dengan alokasi waktu 20 menit, deskripsi kegiatan, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran berupa pemberian tugas. Guru melakukan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran. F. Assessment. 1. Asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan teknik observasi, yaitu menggunakan asesmen sikap yang meliputi rasa ingin tahu, yaitu siswa menunjukkan rasa ingin tahu dengan tanggap bertanya berdasarkan wacana yang diberikan. Lalu kerjasama, siswa menunjukkan perilaku kerjasama saat berdiskusi kelompok terkait pengerjaan LKPD mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 2. Asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran menggunakan teknik tes, yaitu ulangan harian, UTS, dan UAS dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai. G. Pengayaan dan remedial. 1. Pengayaan. Guru akan meminta siswa mencari artikel terkait sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4. 2. Remedial. Guru akan meminta siswa untuk membaca kembali buku terkait sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur periode 3 dan periode 4 serta memberikan latihan soal untuk dikerjakan. Daftar pustaka. 1. Faryawati dan Fauzi, 2018, Perancangan Pembelajaran Kimia, Yogyakarta, Graha Ilmu. 2. Mahardiani, Mulyani, Saputro, Utami, dan Yamtinah, 2009, Kimia untuk SMA atau MA kelas 12, Program Ilmu Alam, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 3. Modul pembelajaran kimia SMA kelas 12 dapat diakses pada link tersebut. 4. Michael Purba, 2016, Kimia 3 untuk SMA atau MA kelas 12, Jakarta, Erlangga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.